Shalom. Gak ada suaranya nih. Shalom. Oke, luar biasa. Aku selalu suka menyembah Tuhan bareng anak-anak Shine. Sangat. Tadi siapa namanya, Sister? Melda. Melda tadi bilang kan kita harus pas kita menyembah Tuhan dengan ekspresif. Oh, thank you. Oke. Coba dulu ya. Oke. Hari ini aku mau ucap syukur untuk kesempatan Tuhan kasih untuk sekali lagi sharing sama teman-teman di Shine. Aku percaya firman Tuhan yang lagi dibagiin di minggu-minggu ini memperlengkapi kita. Kata Ko Edwin kita lagi didorong untuk membaca Alkitab. Ya memang awal-awal tahun itu harus di-push supaya nggak keenakan ya selama 1 tahun nanti kita nggak baca Alkitab. Hari ini adalah firman Tuhan yang Tuhan lagi taruh di hatiku belakangan ini, teman-teman semua. Dan aku percaya ini juga akan memberkati kita semua. Ada alasan kenapa aku taruh gambar iceberg ini di sini. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Dan kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar apa sih mencintai Tuhan secara holistically. Pernah dengar nggak kata holistik? Ada nggak yang baru pertama kali hari ini dengar kata holistik? Gak ada lah ya. Nah, tapi kita mau sama-sama belajar di dunia pendidikan, teman-teman. Aku kan bergerak di dunia pendidikan ya. Sering sekali ketemu dengan kata ini. Khususnya di pendidikan Kristen. Aku nggak tahu kalau di pendidikan umum. Tapi kayaknya sudah mulai sih. Aku ikut beberapa kali pelatihan. Pelatih-pelatihnya itu trainer-trainernya pakai bahasa holistik. Jadi holistik itu kalau di dunia pendidikan artinya pembelajaran yang menyeluruh. Pembelajaran yang holistik. Itu artinya pembelajaran yang kita itu memperlakukan setiap aspek dalam diri siswa secara menyeluruh. Jadi nggak ada yang lebih penting dari dalam dirinya itu. Jadi intinya kalau di dalam pendidikan Kristen, kita harus wajib pendidikan Kristen itu memberikan pendidikan yang holistis kepada anak murid. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau kita ditransformasi secara utuh dan menyeluruh. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Tadi waktu aku lihat, waktu Shine News ya, katanya minggu depan mulai apa tadi tentang harvest ya pokoknya ya. Tentang harvest, terus aku tanya ke Edwin, kok ini tentang penginjilan ya? Iya katanya, oke, berarti udah mulai ke arah sana. Kita diperlengkapi untuk membaca Alkitab, terus kita mau menginjil. Menginjil itu kan nggak harus kita langsung directly ya, kayak terima Tuhan Yesus gitu ya. Nah, aku bersyukur hari ini Tuhan taruh tema ini di hatiku, karena menurut aku kalau kita mau menginjil, kita harus sehat, ya kan? Supaya apa yang kita salurkan itu keluar dengan bersih gitu ya. Oke, berarti kalau sedotan, kita kan sedotan ya teman-teman ya. Kalau sedotannya kotor, keluar teh obengnya pasti kotor juga ya. Nah, jadi kita mau jadi saluran yang bersih dulu sebelum kita menyalurkan air itu sampai ke orang lain. Kita mau baca ayat yang pertama. Dari Kejadian 1 ayat 27, boleh sama-sama baca bareng aku aja di sini ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, teman-teman kita balik dulu ke yang pertama ini, ke slide yang pertama ya. Gambar iceberg ini melambangkan hidup kita. Ya. Waktu Tuhan bilang di ayat Kejadian 1 ayat 27 ini, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Kita paling sebagai orang Kristen kita sering dengar ya, kita itu adalah image of God, ya enggak? Pernah kan pasti pernah dengar, image of God, kita gambar dan rupa Allah, kita segambar dengan Allah. Nah apa maksudnya segambar dan serupa dengan Allah? Allah menciptakan manusia itu utuh, whole. Ada dulu hamba Tuhan, anak-anak muda yang sekarang udah almarhum, Pastor Radit, dia itu dulu tagline pelayanan itu menjadi utuh, ya kan? Nah, maksudnya kenapa dia bilang itu? Karena mungkin dunia yang dia jalani dulu, dia merasa kalau ya memang dia kehilangan gambar dirinya, sehingga dia butuh kembali ke gambar yang sudah Tuhan Yesus desain buat hidupnya, yaitu utuh. Waktu aku dulu belajar doktrin tentang manusia ini, aku suka sekali konsep image of God. Karena ternyata image of God itu sedalam itu teman-teman. Utuh di sini maksudnya nggak setengah-setengah.
Utuh dalam gambar Allah itu maksudnya Tuhan mau bilang kalau ada natur Allah di dalam hidup kita. Ada karakter-karakter Allah di dalam hidup kita. Jadi harusnya tubuh kita juga ini mencerminkan Allah. Secara fisik tubuh kita ini mencerminkan Allah. Kenapa Tuhan gak bilang anjing itu segambar dan serupa dengan Allah? Kalau memang dia nggak ada inisiatif untuk memperlihatkan bahwa tubuh kita juga mencerminkan Allah. Ciptaan yang ada di bumi ini, kita bersyukur punya wahyu khusus teman-teman. Wahyu khusus itu Alkitab inilah yang kita pegang. Ada wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu kita bisa lihat di mana? Di ciptaan Tuhan ini. Bumi ini adalah wahyu umum. Apa arti wahyu umum? Segala sesuatu yang menceritakan kemuliaan Allah, keberadaan Allah, itu adalah wahyu umum, bisa dinikmati semua orang. Tapi wahyu khusus itu hanya orang-orang yang Tuhan pilih, kita lah ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya akses ke sana. Dan ciptaan yang lain teman-teman bisa menceritakan, menampilkan kemuliaan Allah. Tapi hanya manusialah yang bisa menggambarkan keberadaan Allah secara nyata. Kalau kita mau lihat Allah seperti apa sebenarnya, kita bisa lihat lewat manusia. Amin nggak? Amin. Nah sekarang, next ya. Ini yang dimaksud dengan holistis. Semua teori tentang holistis pasti menyebutkan semua aspek ini. Jadi semua manusia, Tuhan ciptakan kita dengan, kalau di dalam gereja kita sering dengar tubuh, jiwa dan roh. Ada nggak yang di sini cuma diciptakan jiwa aja, nggak ada badannya, nggak ada rohnya, nggak ada kan? Kita semua Tuhan ciptakan lengkap, tubuh, jiwa dan roh. Tapi nggak semua orang menggunakan tubuh, jiwa dan roh itu. Ada yang cuma hidup pakai tubuh aja, kebanyakan pakai tubuh aja atau tubuh dan roh aja, jiwanya enggak. Padahal Tuhan ciptakan kita dengan semua ini lengkap. Ada aspek sosial di dalam hidup kita, ada emosional, ada intelektual, ada fisikal, dan spiritual. Ini desain Tuhan untuk hidup kita teman-teman. Dan Tuhan tuh waktu ciptain kita, dia mau kita bertumbuh di dalam semua aspek ini. Gak cuma secara fisik aja, gak cuma secara intelektual aja, gak cuma secara spiritual aja atau secara sosial aja. Coba kita kan sering dengar ya sekarang makin lama makin orang mendengungkan work-life balance. Kira-kira kenapa? Karena sebenarnya manusia itu udah menemukan bahwa hidup kita ini timpang. Tapi ternyata work-life balance pun gak bikin orang jadi merasa full, gak merasa whole, gak merasa utuh, ya gak? Ada orang yang udah work-life balance, secara work-life balance dia kerjanya udah enak, gak perlu lembur-lembur. Udah punya waktu liburan misalnya, punya waktu dengan keluarga. Tapi dia tetap ngerasa ada missing point di dalam hidupnya. Karena mungkin work-life balance itu tidak sesuai dengan desainnya Tuhan, utuh yang Tuhan maksud, holistis yang Tuhan maksud. Kita mau lihat ya teman-teman, kalau kita mengenyampingkan satu aspek dari semua aspek yang kita punya ini, pasti kita akan, konsekuensinya itu pasti destruktif, pasti merusak. Coba deh kita kalau olahraga terus ya, tapi kita nggak pernah tidur gitu, pasti kita sakit, ya nggak? Kalau kita ke gereja terus 7 hari dalam seminggu, kita kemungkinan nggak bisa makan. Kenapa? Nggak kerja, ya nggak? Tapi kalau kita kerja terus, nggak pernah ke gereja, pasti kita ngerasa kosong, ya nggak? Apalagi kalau kita belajar terus nih, yang kutu-kutu buku nih ya, belajar terus tiba-tiba kita ngerasa kok gue nggak punya temen ya? Ya iyalah lu belajar mulu, nggak punya kehidupan sosial. Nah, jadi memang Tuhan itu ciptakan semua aspek dalam kehidupan ini untuk menciptakan sebenarnya balance yang sesungguhnya. Utuh yang Tuhan maksud itu adalah, itulah kalau kita hidup dengan utuh seperti yang Tuhan desain pada awalnya, hidup kita pasti balance. Amin. Nah, teman-teman waktu Tuhan bilang ini, Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di dalam bumi. Ini ayat masih ingat gak pasal ini bicara tentang apa sih? Keluaran 20 itu? Tentang hukum Taurat, ya kan? Kalau kita seringnya mengerti ayat ini kan, oh kita gak boleh nyembah Tuhan yang lain.
Ya nggak sih? Kita kan banyak ngerti gitu. Tapi tahukah teman-teman, ayat ini juga menceritakan tentang hidup kita. Alasan kenapa Tuhan melarang kita untuk membuat berhala-berhala dalam hidup kita, membangun patung yang menyerupai apapun. Kenapa? Ada satu buku teologi aku suka banget dari Hukema, dia menceritakan tentang image of God ini. Dia bilang kalau, kenapa Tuhan bilang di ayat ini gak boleh bikin patung? Karena sebenarnya Tuhan itu, dalam arti yang positif ya teman-teman, sudah membuat patung dirinya di bumi ini. Siapa itu? Kita. Makanya kalau sebenarnya Tuhan tuh lagi mau bilang gini ke ciptaan yang lain ya. Kalau kamu mau lihat aku tuh kayak gimana, lihat tuh manusia. Gue udah buat dia kayak gambar dan rupa gue gitu. Jadi seharusnya hidup kita itu adalah refleksi dari Allah. Jadi kalau besok ya coba atau nanti pulang ke rumah atau ke kos, teman-teman ngaca terus tanya kayak lihat gitu. Kira-kira gue ini mencerminkan Allah nggak ya? Nah, karena sebenarnya kita diciptakan untuk merefleksikan Allah. Amin? Coba kita sekarang bilang, aku harus merefleksikan Allah. Iya teman-teman. Jadi kalau kita itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan desain, harusnya orang lain bisa melihat Allah di dalam diri kita. Aku waktu itu dulu, ini satu cerita yang aku terus ingat dari almarhum omku. Dan aku tuh bukan punya mimpi sih apa yang namanya, punya ya keinginan lah ya. Aku pengen jadi seperti hamba Tuhan itu dalam hal ini. Teman-teman ingat gak waktu Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya itu katanya apa? Bercahaya, ya kan dia? Karena dia habis bergaul dengan Tuhan, ya kan dia habis spend time sama Tuhan. Terus dia mukanya bersinar. Orang-orang tuh bisa melihat kemuliaan Allah dalam diri Musa itu secara nyata, ya enggak? Coba kalian bayangin tiba-tiba kok Edwin masuk sini sama Ci Angel bercahaya mukanya. Hah, apa kalian enggak nangis? Ya kan kita penyembahan aja bisa merinding, ya enggak? Kita enggak melihat apa-apa, kita merasakan hadirat Tuhan kita bisa merinding. Apalagi kita lihat si Musa itu kita bisa benar-benar lihat mukanya bercahaya. Kayak dia lagi nelen lighting gitu, ya kan bercahaya. Karena kemuliaan Allah. Apa kita nggak merasa itu? Terus omku waktu itu dia kerja di hotel, salah satu hotel di Jakarta. Dia bilang dia nangis di lift. Kenapa? Jadi dia itu mau naik ke atas dan saat itu ada hamba Tuhan yang masuk ke dalam lift itu. Karena dia juga mau habis check in. Dan dia bilang hadirat Tuhan itu benar-benar kerasa dari badannya dia. Ini aku merinding waktu ceritain ini. Jadi dia itu benar-benar bisa ngerasa hadirat Tuhan secara nyata waktu si hamba Tuhan itu masuk ke dalam lift itu teman-teman. Dan Tuhan tuh memang senyata itu mau kita itu mencerminkan Tuhan. Dan kita gak perlu, omku gak dikasih tahu sama pendeta kan pas masuk, hadirat Tuhan mau masuk. Gak gitu kan, tapi dia bisa directly tahu karena kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita punya connection itu. Kita bisa rasa kalau itu hadirat Tuhan. Itulah kenapa kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Nah, jadi aku tuh punya mimpi itu, Tuhan aku pengen deh punya hubungan sama Tuhan sedekat itu sampai orang-orang gak perlu aku ngomong banyak, keberadaan aku di situ bisa menceritakan hadirat Tuhan gitu. Bisa ngasih tahu ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Amin. Bisa bayangin kalian masuk ke dalam tempat kerja, orang-orang itu nangis, kenapa? Karena ngerasain hadirat Tuhan dari badan kalian yang ngelewatin mereka. Wah, itu amazing banget gak sih? Ya enggak? Ya enggak? Kalau bisa sampai kayak gitu, wah, enggak perlu kalian penginjilan. Pakai tubuh kalian itu yang hadir di situ, itu mencerminkan Tuhan. Amin? Pertanyaannya, am I reflecting God? Pertanyaannya sekarang, apakah kita mencerminkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah semua kegiatan-kegiatan kerohanian yang kita lakukan selama ini itu sudah cukup untuk mencerminkan Allah dari dalam hidup kita? Kita mau sama-sama lihat ya. Waktu kita jadi manusia yang seharusnya kita mencerminkan Allah. Orang bisa melihat kasih Allah, orang bisa melihat kebaikan Allah. Orang bisa melihat kemurahan Allah. Kalau kita lihat tadi aspek kehidupan kita yang ada sosial, intelektual dan lain-lain itu, kita ganti pertanyaan ini jadi seperti ini. Apakah secara spiritual aku mencerminkan Tuhan? Apakah secara emosional aku mencerminkan Tuhan?
Atau kita dikenal sebagai orang-orang yang suka ngamuk-ngamuk? Apa kita mencerminkan emosinya Allah kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita secara intelektual mencerminkan Allah? Apakah orang-orang bisa melihat pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari? Itulah kenapa kita sebagai orang Kristen, teman-teman, kakak-kakak, semuanya kita harus jadi berkat di sekolah, di tempat kerja, di kampus. Amin. Aku nggak bilang, karena aku juga guru ya, aku nggak sangat tidak, jadi gini ceritanya aku kasih tahu ya. Aku beberapa kali selama 4 tahun jadi guru, dihubungi sama orang tua murid dan sama beberapa guru yang lainnya. Karena aku memberikan nilai yang tidak cukup tinggi untuk anak yang juara 1. Menarik? Menarik ya. Jadi anak ini semua nilainya bagus kecuali nilai bahasa Inggris. Terus satu malam aku ditelepon sama orang tuanya ini. Karena aku ngajar di sekolah swasta, SD, anak ini mau masuk ke SMP negeri yang favorit. Jadi aku ditelepon, iya Bu, malam saya orang tuanya ini gitu. Saya mau nanya, kenapa anak saya nilai bahasa Inggrisnya nggak nyampe 90 ya Bu? Katanya. Padahal yang lain nyampe 90, gini-gini aku jelasin lah. Belum ada sense kalau dia ini mau minta naikin nilai. Pada intinya dia mau minta anaknya naikin nilai. Karena katanya persyaratannya harus 90 semua. Apakah menurut teman-teman ini benar? Salah. Kenapa? Kita nggak diciptain Tuhan untuk sempurna dalam segala hal. Ya nggak? It's okay buat juara 1 ada punya nilai 80, nggak apa-apa. Ya. Kalau kalian nanti juga mau OTW nikah, nah nanti anak-anak kalian jangan dipaksa semua pelajaran dapat 100 ya. Ya, biarkan dia kuat dalam bidangnya yang dia memang suka, yang kuat, nggak masalah. Kalau tiba-tiba dia nggak suka PJOK gitu ya, terus misalnya nggak suka PJOK, ya udah, mungkin dia sukanya melukis, menggambar gitu ya, kuat kreativitasnya, nggak apa-apa teman-teman. Tuhan kan ciptakan kita dengan kemampuan yang beda-beda untuk memperlengkapi tubuh Kristus, ya nggak? Nah jadi maksudnya mencerminkan Tuhan secara intelektual ini apa? Kita kuat di bidang kita masing-masing. Ingat di perjanjian baru Tuhan pernah bilang, yang dikasih 1 talenta, 2 talenta dan berapa? 1 lagi? 5 talenta. Tuhan kan bilang yang punya 1 talenta pun sebenarnya nggak apa-apa, ya nggak? Tapi kamu kerjain 1 talentamu itu, jangan kamu kayak, cuma 1 simpen aja lah Tuhan, gitu kan? Nah tapi intinya Tuhan tuh sebenarnya lagi mau bilang kalau setiap orang tuh punya porsi masing-masing, tapi kita harus do our best. Itulah mencerminkan Tuhan secara intelektual. Secara sosial, apakah cara kita bergaul, cara kita membangun hubungan dengan orang lain, itu mencerminkan Allah. Secara fisik, apakah kita mencerminkan Allah? Maksudnya secara fisik ini gimana? Apakah di kantor kita terkenal orangnya sering ngantuk mulu, karena begadang mulu? Nah, jadi di kantor kita yang harusnya kerja, kita tidur. Nah, itu tidak mencerminkan Tuhan secara fisik, teman-teman. Kita mau sama-sama belajar ya. He wants us to love Him holistically. Karena Tuhan menciptakan kita dengan utuh. Dia juga mau kita mencintai Dia dengan utuh. Itulah kenapa coba teman-teman boleh buka dari Matius 22 ayat 37. Ini bukan terjemahan baru yang aku ambil. Boleh kita buka sama-sama dari Matius 22 ayat 37, versi terjemahan barunya ya. Ini sering banget kita baca. Oke, aku bacain dari versi terjemahan barunya dulu ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tapi dari versi terjemahan sederhana Indonesia teman-teman, ini lebih gampang kita mengerti dan kayaknya lebih dalam gitu artinya. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nafas di hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu. Lagi-lagi Tuhan bilang, mengasihi Tuhan dengan segenap hati aja gak cukup. Nafas di hidupmu tandanya apa sih? Kita melakukan sesuatu kan saat kita bernafas, ya enggak? Dari setiap gerakan di hidup kita, berarti harusnya kita mencerminkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap nafas kita itu.
Dan setiap kali kita mikir berarti kita mengasihi Tuhan. Pikiran kita ini sekarang mengasihi Tuhan atau enggak? Cara berpikir kita ini mencerminkan kita mengasihi Tuhan atau enggak? Karena Tuhan bilang, kamu gak bisa mencintai Tuhan dengan pikiranmu aja. Tapi kamu juga gak bisa cintai Tuhan dengan hatimu aja. Tuhan bilang cintai aku dengan segenap hatimu, segenap nafas di hidupmu dan segenap pikiranmu. Jadi ibaratnya bagi setiap gerakan dari hidup kita ini, kita mencintai Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang, ini versi TPT dibilang, Jesus answered him, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, with every thought that is within you. Every passion of your heart. Ini bukan, kan tadi dibilang di bahasa Indonesianya segenap hatimu aja. Tapi di bahasa Inggrisnya dibilang every passion. Setiap gairah di dalam hatimu. Cintai Tuhan dengan gairah. Orang jatuh cinta kan gitu ya teman-teman. Kayak mau ketemu deg-degan ya kan. Pokoknya nggak mau ketemu harus all out banget, make up sejam sebelumnya, ya enggak. Kalau ke gereja make up juga nggak sejam sebelumnya, mau ketemu Tuhan. Nah kayak gitu kan. Nah, dengan semua gairah yang ada dalam hati kita, kita mencintai Tuhan. Dengan setiap energi, bukan dibilang di sini bukan of your body loh teman-teman dibilangnya, tapi of your being. Body itu kan tubuh, tapi kalau being itu keberadaanmu. Jadi Tuhan mau bilang, kamu itu keberadaanmu ini, setiap energinya itu harus mencintai Tuhan. Dan di sini dibilang every thought, setiap pikiran kita itu mencintai Tuhan yang ada di dalam kita loh. Pikiran yang ada di dalam kita. Jadi pikiran-pikiran yang gak keluar, yang orang lain gak tahu, kita harus pertanyakan lagi, apakah yang kita pikirkan yang orang lain gak tahu itu mencintai Tuhan atau enggak. A question. Pernah nggak kita ngerasa umur jasmani kita nggak sama dengan umur rohani kita? Siapa yang di sini jadi anak Tuhan sejak lahir, terbawa oleh orang tuanya? Nah, aku adalah orang itu juga. Siapa yang di sini udah sekitar 5 tahun ikut Tuhan? Siapa yang udah 10 tahun ikut Tuhan? Apakah umur jasmani kita sama dengan umur rohani kita? Ada yang geleng-geleng enggak ya? Nah, berarti kita sudah bertumbuh secara holistis enggak teman-teman? Secara menyeluruh enggak? Enggak, belum. Karena harusnya kalau kita tumbuh secara balance, umur rohani kita dan umur jasmani kita sama. Atau masa kita ikut Tuhan dengan saat kita bertumbuh di dalam Tuhan, harusnya porsinya sama. Bukan kita ikut Tuhan 5 tahun tapi kita masih bayi aja nih rohaninya. Tapi kita udah semakin tua secara tubuh, secara jiwa udah semakin tua. Nah, apakah kita mencintai Tuhan dengan keutuhan kita? Itu sangat penting teman-teman. Karena itu akan menentukan umur rohani kita. Apakah kita sudah bertumbuh dengan sepantasnya? Kan ada kan kalau anak-anak kecil tuh dicek ke dokter, dicek dia stunting enggak gitu ya kan, dicek dia cukup nggak gizinya gitu. Kita pernah nggak cek kerohanian kita kayak gitu? Stunting nggak nih rohani kita kira-kira? Stunting nggak dia? Kira-kira dia kalau gini kan, anak kecil tuh punya ukuran susu ya kan, dulu susunya setengah sendok, begitu dia umur berapa jadi 1 sendok, jadi 1,5 sendok. Bayangin kita kan lagi belajar baca Alkitab nih, harusnya kita udah di level baca 1 hari 5 pasal, tapi satu perikop aja belum lulus ternyata. Stunting tuh rohaninya berarti. Terus coba bilang lu ke temannya jangan sampai stunting ya rohani lu gitu. Ya, harusnya kita itu bertumbuh secara seimbang. Jasmani kita, jiwa kita, emosi kita, intelektual kita, dan kerohanian kita. Mustahil tapi kita bisa bertumbuh dengan balance kalau hidup kita juga enggak balance. Nah, tahun pandemi itu tahun berapa ya? 2019-2020. Aku ikut salah satu Bible study dari satu hamba Tuhan. Yang dulu dia tuh suka marah-marah kalau khotbah. Nih pasti Ko Edwin tahu sama Angel. Cewek suka marah-marah dulu kalau khotbah. Nah, terus dia ini berubah sekali. Serius. Dia kalau khotbah sekarang santai banget.
Ibaratnya tuh dia kayak orang karismatik yang berubah jadi injili. Tahu kan yang kayak saudara, tapi nggak gitu juga. Tapi dia tuh dulu suka marah-marah. Terus dia jadi berubah lah, pengajarannya juga berubah. Dan satu hari dia itu bagiin tentang satu buku yang aku jadi baca juga. Judul bukunya adalah Emotionally Healthy Spirituality. Itu yang nulis Peter dan Gary Scazzero. Dia juga punya beberapa buku. Kemarin aku lihat si Angel baca yang leadership-nya ya, atau yang mana, ada versi yang lainnya. Dan buku ini memang sangat mengubah hidupku juga teman-teman. Aku menyadari, bagian itu aku udah lahir baru lama ya, sampai umur 2020 lah aku baca buku itu. Aku menyadari bahwa ternyata aku tidak cukup dewasa secara emosional. Dan aku berlindung di balik spiritualitasku. Dan ternyata itu yang bukan yang Tuhan mau. Dan aku waktu tahu itu, wow. Dan setelah tahu itu spiritual transformation teman-teman. Transformasi spiritual yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Karena penting sekali untuk kita bertumbuh secara balance. Dan Tuhan gak mau kita berlindung di balik spiritualitas kita untuk menyembunyikan hal-hal lain yang sebenarnya itu nggak beres dalam hidup kita. Dan kebanyakan kita nggak sadar kita kayak gitu. Kita sekarang mau sama-sama love mapping ya teman-teman. Love mapping. Penting untuk kita mengenal siapa kita supaya kita bisa kenal Tuhan dengan baik. Gimana kita aja nggak kenal diri kita kalau kita lagi PDKT. Biasanya kan banyak nanya ya nggak sih? Ya dong, nggak mungkin kayak tiba-tiba lihat-lihatan, ketemu lagi lihat-lihatan, ketemu lagi cuma makan lihat-lihatan. Pasti kita ngobrol, kamu sukanya ngapain gitu-gitu. Kebayang nggak kalau waktu kamu ditanyain sama misalnya orang di depan kamu, kamu sukanya warna apa? Terus kamu mikir, ya juga ya, gue suka warna apa? Gitu. Semua deh gue suka. Terus tanya lagi, kamu sukanya makan apa? Kayaknya tiap hari makan semua, tapi kamu sendiri nggak kenal diri kamu. Kamu sukanya ngapain sih kalau lagi di waktu luang? Pertanyaan IELTS tuh suka gitu kan? Paling umumnya tuh ditanya apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu suka lakukan saat waktu luang. Mikir, scroll HP sih kayaknya. Udah, segitu aja kita kenal diri kita. Terus gimana kita mau bertumbuh secara spiritual? Kita aja nggak kenal diri kita nih. Yang kita tahu ini, kita kan mengenal Tuhan pakai iman ya, yang nggak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan aja tiap hari nih di diri kita nggak kenal. Jadi penting sekali untuk kita mapping. Iceberg ini, kenapa tadi aku bilang melambangkan hidup kita. Ini lihat ada bagian yang nggak kelihatan, ya kan? Yang bawah ini kan di bawah laut nih, ya kan? Yang ini kan yang di atasnya. Lebih banyak yang mana, yang di bawah atau yang di atas? Yang di bawah. Nah kita mau sama-sama lihat. Sebenarnya ada banyak ya, cuman aku takut waktunya nggak cukup. Nah jadi aku coba buat bikin simpel jadi beberapa pertanyaan. Hidup kita ini teman-teman, menurut psikologi, pikiran sadar kita itu hanya 1-5%. Pernah tahu ini? Pikiran sadar kita hanya 1-5%. Sisanya itu 95% itu alam bawah sadar. 95% itu alam bawah sadar apa aja isinya? Kehendak, emosi, pikiran kita yang gak kelihatan. Itu lebih banyak porsinya dibandingin apa yang kelihatan. Yang kelihatan sama orang, yang kelihatan sama teman kamu, yang kelihatan sama orang tua, itu cuma 1-5%. Sisanya itu semua ada di dalam diri kita, yang orang-orang nggak tahu. Kita pernah nggak nyasar ke kamar mandi di dalam rumah? Nggak pernah kan? Dari kamar kamu tiba-tiba dari kamar kamu kebelet kencing, tiba-tiba pas udah nyampe di dapur, mungkin nggak? Enggak, kenapa? Itu yang ngatur apa? Alam bawah sadar kita. Semua itu ada di memori alam bawah sadar. Pernah nggak tiba-tiba mau ke sini, ke gereja, tiba-tiba nyasar ke ke babas sini sebelah? Nggak mungkin kan? Apalagi itu baru, ya nggak? Nah, karena kenapa? Semua itu tersimpan di memori yang kita nggak sadari. Nah, gaya hidup kita, cara kita mengatur emosi, semua itu kita nggak sadari teman-teman. Tapi itu semua bisa kita kenali. Dan harus kita kenali supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat. Kita mau love mapping, kenapa aku bilangnya love mapping?
Karena untuk kita bisa punya cinta yang sehat ke Tuhan, kita juga harus punya cinta yang sehat ke diri kita. Inilah self love yang sebenarnya. Jadi self love itu bukan masalah cuman pedicure, manicure tiap minggu gitu ya, staycation gitu. Itu self love termasuk di dalamnya, tapi bukan hanya itu. Kita mau lihat sama-sama. Coba ya, kita nggak usah jawab ini secara bersuara, tapi jawab aja dalam hati. Nomor 1, pernah nggak kita menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan? Contohnya gimana? Kita melakukan hal-hal yang rohani, ikut kegiatan-kegiatan di gereja, untuk nutupin rasa sakit yang kita punya di dalam. Untuk nutupin broken home yang kita alami di rumah. Kita melayani supaya hidup kita kelihatan baik-baik aja. Padahal kita tuh lagi hancur banget, lagi nggak tahu tujuan hidupnya gimana. Tapi kita berusaha ikut kegiatan-kegiatan rohani bukan untuk sembuh, tapi untuk menutupi hidup kita yang lagi sakit. Pernah nggak aku kayak gitu? Coba kita jawab aja di dalam diri kita. Yang kedua, pernah nggak kita mengabaikan perasaan? Karena ngerasa kalau aku lagi sedih, marah, atau takut, itu tuh dosa, nggak boleh. Nggak boleh sedih, nggak boleh marah, kita harus beriman. Nah, ketawa tuh berarti pernah. Nah, karena aku juga pernah ngerasa kalau aku sedih itu kayaknya bukan orang beriman. Nggak boleh aku sedih gitu. Pernah nggak kalian ngerasa gitu? Gak boleh sedih, aku nggak khawatir. Tapi sebenarnya kalian tahu di dalam diri kalian tuh lagi sedih, lagi takut, lagi marah. Pernah nggak kita kayak gitu? Yang ketiga, pernah nggak kita untuk mati untuk hal-hal yang salah? Mati untuk hal-hal yang salah. Apa maksudnya? Waktu kita ikut Tuhan, Tuhan mau kita deny ourselves, ya kan? Tapi deny ourselves itu buat hal-hal yang buruk, ya kan? Hidup kita yang lama, ya kan? Dosa-dosa kita yang lama, itu yang harus kita deny. Tapi kebanyakan dari kita salah mati, salah mati. Tahu nggak? Kita mati untuk hal-hal yang baik, sehingga hidup kita tuh jadi sakit sebenarnya. Kita nggak sadar. Contohnya merasa bersalah kalau kita ngeluarin duit buat liburan. Ini enggak maksudnya kalian jadi di sini liburan gitu ya. Nah, enggak gitu. Maksudnya kalian tuh tahu kalian punya cukup uang gitu ya. Tapi kalian kalau ngeluarin duit buat liburan rasanya kayak enggak boleh. Ini harus untuk orang miskin aja gitu. Ngerti kan maksudnya? Kalian udah menabur, udah persembahan, udah ikut pelayanan. Tapi waktu kalian mau ngeluarin sesuatu buat diri kalian merasa itu berdosa. Ini kedagingan. Tapi kita tahu kita udah melakukan bagian kita di gereja. Tapi kalian nggak pernah merasa cukup. Dan merasa itu semua pokoknya hal-hal yang men-treat diri kalian itu dosa. Dan aku tahun lalu bergumul dengan hal ini teman-teman. Nomor 3. Dan aku sampai ngomong ke salah satu teman mamaku yang terapis klinis. Akhirnya aku memberanikan diri. Karena aku ngerasa setelah mamaku dipanggil Tuhan, aku kan jadi, memang aku nggak punya kewajiban, tapi aku ya sebagai kakak pertama gitu lah ya, jadi ngasih duit kan ke adik-adikku gitu ya. Dan aku ngerasa kalau aku makan enak dikit, aku jadi mikir, aduh adik-adikku nanti makan kayak gini juga nggak ya gitu. Nggak apa-apa nggak sih aku makan ini, jajan dikit, aku ngerasa, aduh aku boros nggak ya. Terus aku mau beli barang sedikit yang agak mahal, aku mikir kayak, aduh ini aku berdosa nggak yang ngelakuin ini, adik-adikku mikir apa ya, keluargaku mikir apa ya, kayak gitu. Itu aku mati untuk hal-hal yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya itu Tuhan kasih desire itu ada yang namanya joy, ya enggak? Kita kan belajar, kalau nonton apa sih namanya, Inside Out, kan ada banyak tuh emotion dalam hidup kita ya. Itu tuh sebenarnya dianugerahi Tuhan untuk hidup kita jadi balance. Ingat ya, ini semua balance, kalau kalian nongkrong terus ya itu salah. Tapi kalau kalian merasa itu merasa bersalah melakukan hal-hal yang membuat kalian sukacita, selagi itu dalam track yang benar gitu kan, nongkrong kalau kalau kalian nggak clubbing, tapi kalian nongkrong terus kalian merasa bersalah, mungkin kita itu nggak sadar kita mati untuk hal yang salah. Kalau kamu misalnya merasa nikmatin waktu, misalnya kamu udah pelayanan nih, udah tahu jadwal pelayananmu ada 2 kali, terus tiba-tiba kamu merasa punya kewajiban buat setiap hari datang ke gereja. Sampai kalau kamu nikmatin sunset, kamu pikir, harusnya aku ke gereja nih, aku gak boleh nih nikmatin sunset kayak gini. Nah, itu kita berarti udah mati untuk hal-hal yang salah. Karena Tuhan itu mau hidup kita balance. Ada saatnya, coba
teman-teman lihat ya, Tuhan Yesus itu hidupnya balance loh. Bahkan di Alkitab selalu dikasih tahu Tuhan Yesus itu tidur, ya enggak? Ya enggak? Waktu dia di perahu ada badai, dia ngapain? Dia tidur, ya enggak? Terus dia punya rutinitas bangun pagi berdoa sendiri. Terus waktu dia makan sama murid-muridnya, ada orang banyak di luar, dia nggak jadi kayak, oh oke, kita nggak usah makan, kita melayani tuh orang-orang di luar. Dia makan dulu sama murid-muridnya, baru dia pelayanan. Jadi itu ritme hidup yang Tuhan Yesus sebenarnya lagi mau kasih tunjuk ke kita. Hidup itu ada ritmenya yang udah memang aku desain dari awal supaya hidupmu tuh sehat. Sehingga engkau bisa melayani aku dengan sehat. Amin? Jangan mati untuk hal-hal yang salah ya teman-teman. Nah kita lihat lagi, next. Lebih sering doing for God daripada being with God. Nah ini yang pelayan-pelayan, coba kita tanya diri kita. Apakah kita udah sampai di fase ini enggak? Lebih sering doing for God daripada being with God. Sibuk pelayanan, tapi sebenarnya tahu kalau kita tuh jarang punya waktu saat teduh. Nah itu tandanya kita tuh udah lebih sering doing for God dibandingin being with God. Sebenarnya itulah yang Tuhan maksud waktu dia kasih perumpamaan Marta dan Maria. Bukannya gak boleh jadi Marta, boleh lah. Orang dia melayani Tuhan gak Marta? Melayani Tuhan loh dia. Bikinin makanan gitu ibaratnya, menjamu. Tapi ada masa-masa di mana Tuhan tuh gak perlu dijamu. Dia mau kita duduk seperti Maria. Nah apakah kita nih terutama yang udah melayani ya, lebih banyak doing for God dibanding being with God? Satu kali aku pernah tanya kakak rohaniku kayak gini. Kak, aku mau WL, doain ya gitu. Aku ngerasa deg-degan banget nih waktu aku WL pertama kali. Terus dia jawab aku kayak gini, gak apa-apa, pokoknya penuhin cawan doamu, katanya gitu. Maksudnya penuhin cawan doamu tuh apa? Kita gak bisa kasih apa yang kita gak punya, ya gak teman-teman? Jadi kebayang gak kalian kalau kita di sini melayani Tuhan dengan cawan yang kosong? Apa yang mau kita kasih ke teman-teman di sini, ya gak? Nggak ada kan, angin, ya nggak? Tapi kebayang nggak kalau semua kita, cawan doa kita itu penuh. Cawan being with God kita itu penuh. Begitu kita melayani Tuhan, itu air itu disiramkan buat orang lain. Saat kita balik, kita isi lagi, ya nggak? Harusnya kan kayak gitu ya kan, kalau kita melayani Tuhan. Tapi kita sadar nggak, kita tuh kebanyakan mungkin doing for God, sampai cawan kita itu bukan kosong lagi, kering. Ya, nggak punya kita waktu sama Tuhan. Kalau disuruh gini, share dong firman Tuhan yang paling merema buat kamu minggu ini, nggak tahu, karena aku memang nggak pernah punya waktu sama Tuhan. Tapi aku sibuk pelayanan. Tapi aku nggak pernah dengerin Tuhan. Itulah kenapa kita butuh waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Isi cawanmu itu. Karena kita nggak pernah tahu kapan cawan itu akan perlu untuk dituang teman-teman. Mungkin yang nggak pelayanan di gereja, ada saat-saat Tuhan temuan kita dengan teman-teman yang mau curhat, ya enggak? Itu kan saatnya sebenarnya kita tuangkan cawan itu. Tapi kalau kita nggak punya, kita mau tuangin apa ke mereka? Ya enggak? Kita aja kering, kita nggak punya apa-apa. Yang terakhir, hidup tanpa batas. Siapa nih yang workaholic banget di dalam kehidupan ini? Ini case by case ya teman-teman. Kalau memang kita ada pasti saat-saat hidup kita tuh kita sibuk banget. Tapi kalau sepanjang tahun hidup kita nggak rush banget, kita berarti udah hidup tanpa batas. Kurang tidur kalau misalnya kita memang ada masa-masa itu kita kurang tidur karena harus nyelesain paper misalnya atau ngerjain tugas tertentu, it's okay menurut aku. Tapi kalau itu jadi gaya hidup kita, itu salah. Tandanya kita udah hidup tanpa batas. Pelayanan sampai nggak punya waktu buat sama keluarga. Ini aku pernah alamin teman-teman. Makanya aku sebenarnya agak suka kok Edwin sama Ci Angel bawa anak-anaknya kayak gini. Terus kalau nongkrong juga sama orang-orang kan mereka suka ikut gitu ya. Nah, karena teman-teman sebagai anak pendeta, aku dulu sempat nggak mau jadi pendeta. Aku juga sekarang nggak mau jadi pendeta ya. Tolong jangan disalahkan. Nah, tapi kenapa? Karena aku melihat hidup orang tuaku. Aku ngerasa mereka sibuk banget sama orang. Ada pelayanan orang misalnya orang ditelepon ada yang kerasukan setan, pergi doain. Serius ini beneran, papa mama aku dulu pelayanannya gitu teman-teman. Doain orang-orang yang kerasukan setan, nanti pulang cerita ada mawar hitam tadi keluar dari mulutnya gitu.
Kayak gitu, serius mamaku, papaku pelayanan kayak gitu. Konseling orang-orang yang mau cerai, datang, terus nanti ada yang datang ke rumah, dikonseling segala macam. Tapi waktu itu aku pernah berantem gede sama papa mamaku karena adalah salah satu adikku itu pacaran sama orang yang nggak bener lah menurut keluarga kita. Jadi aku tuh berusaha kayak, ayo dong kasih tahu tuh anaknya gitu, suruh putus gitu atau gimana gitu ya, diusahain, dikonselingin gitu. Seperti kalian konselingin orang di luar, ya nggak? Harusnya gitu nggak sih? Masa pendeta anaknya nggak benar gitu ya kan, harusnya kan gitu kan. Terus dia berarti nggak punya waktu. Nah aku bilang sama papa aku saat itu ya, sambil nangis, kalian berusaha mempertahankan rumah tangga orang lain, tapi ini anak kalian udah mau hancur, kalian biarin aja, mending kan gak usah pelayanan lagi. Aku sampai ngomong gitu waktu itu sama papa mamaku, teman-teman, waktu aku SMA. Dan harusnya kita jangan sampai jadi orang-orang kayak gitu ya, walaupun kita single ya, dan kita udah mulai pelayanan, kita harus tetap punya waktu, mungkin sama adik-adik kita, sama papa mama kita, atau paling enggak kalau kita tinggal beda tempat, telepon mereka, ya kasih waktu gitu. Jadi gak hanya orang-orang yang di pelayanan kita aja yang merasakan kehadiran kita, tapi keluarga kita merasakan kehadiran kita juga. Amin? Amin. Nah, udah mau habis nih, tapi ini yang paling panjang. Nah, teman-teman, kita mau lihat ya, secara spiritual, apa yang harus kita lakukan ini, semua ini yang harus kita lakukan supaya kita itu hidupnya balance dan kita bisa mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Secara spiritual, kita harus being with God more than doing for God. Plan your time with God. Harus teman-teman. Kita aja punya target kan, tahun ini punya tabungan berapa, ya enggak? Mau naik jabatan, ranking berapa. Tadi ada seminar financial freedom, ya enggak? Karena apa? Kita punya target-target dalam kehidupan. Masa kerohanian kita nggak punya target? Ya enggak? Terus kalau perlu kita janjian. Aku dulu pernah teman-teman, jadi aku itu benar-benar terima Tuhan Yesus lah ya. Dan mengalami perjumpaan pertama bersama dengan Tuhan itu 2014 di Batam. Nah, jadi Batam ini memang kota kunci untuk hidupku. Nah jadi 2014 itu aku SMP. Aku lagi pelayanan, terus orang inilah yang membantu aku untuk yang mengenalkan aku kepada Tuhan. Dia yang jadi kakak rohaniku sekarang. Aku tuh lagi singerin dia, terus ya udah aku malam itu aku mengalami perjumpaan sama Tuhan. Dan lucunya Tuhan tuh malam itu bilang jam 11. Jadi dia tuh kakak itu bilang sama aku, jam 11 Tuhan mau ketemu sama kamu. Nah, aku jam 11 itu dengan ketidaktahuan aku doa lah segala macem gitu ya, kayak nungguin mana nih Tuhan. Katanya jam 11 gitu. Terus aku udah ngebayangin kayak Musa dulu, kayak beneran nih Tuhan kayak mau datang gitu kan, kayak cahaya gimana gitu. Ternyata enggak, cuman itulah perjumpaan pribadi yang kita gak bisa describe. Ya kan? Kita tuh kalau ketemu sama Tuhan kita gak bisa jelasin gitu, gimana rasanya ya, kayak you just know that is God gitu ya, kita tahu itu Tuhan. Malam itulah aku berubah hidupnya ya. Dan semenjak saat itu aku punya jam spesial sama Tuhan, jam 11 malam. Sampai sekarang aku kadang-kadang gak setiap malam, karena aku kalau tidur jam 11 aku pasti kesiangan teman-teman. Pagi-pagi, soalnya aku harus bangun pagi-pagi, sekolahku masuk jam 7. Nah aku janjian sama Tuhan itu jadi waktu spesialku sama Tuhan, jam 11 malam. Buatlah waktu-waktu seperti itu, mungkin teman-teman punya, kebayang gak sih kayak gini, aku tuh ngebayangin ya, Tuhan itu nungguin kita seharian. Habis itu kita berdoa dari balik selimut aja gitu. Makasih ya Tuhan, udah hari ini udah. Terus padahal Tuhan tuh udah kayak udah siap. Ibaratnya dia tuh udah mau nungguin kita janjian kapan, udah sama roti dan kopinya, Tuhan mau nunggu ngobrol sama kita. Tiba-tiba ya kayak tidur tuh anak gitu. Dan itu nggak berlangsung cuma sekali, tapi hampir 1 tahun mungkin. Karena kita nggak pernah plan kehidupan rohani kita. Aku sampai sekarang juga masih bergumul. Kadang aku kesiangan dan gak bisa saat teduh pagi yang kayak khusyuk bener-bener baca Bible study. Tapi aku pengen banget teman-teman, itu salah satu targetku. Paling enggak seminggu aku bisa beberapa kali buat bener-bener Bible study pagi hari. Kenapa?
Karena sebenarnya Tuhan Yesus mencontohkan itu buat kita. Ya kan? Dia selalu apa? Firman Tuhan bilang dia bangun pagi-pagi, bahkan dia bilang dia keluar loh dari rumahnya, ya enggak? Naik ke atas bukit. Kita mau ke Barelang dulu gitu ya. Pagi-pagi. Kan kayak gitu ya, maksudnya apa? Itu tuh lagi dibilang kalau ada harga yang harus dibayar. Pagi-pagi bangun. Cari aku. Ya enggak? Kenapa? Karena itu penting banget teman-teman buat kita bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu ya bukan hanya buat ini loh, bukan hanya buat kerohanian kita. Suara Tuhan itu buat hidup kita. Jadi siapa tahu hari itu Tuhan mau berbicara tentang kerjaan kamu. Tuhan mau bicara tentang sekolah kamu. Tapi kita kesiangan, ya enggak? Dan itu enggak terjadi sekali. Setahun kamu kesiangan, enggak pernah saat teduh. Enggak jadi tuh Tuhan, kamu enggak terima pesan itu. Yang harusnya kamu udah naik jabatan, kamu enggak naik jabatan, kenapa? Gagal janjian sama Tuhan, gak ketemu-ketemu. Karena mungkin gak sih kita ngerjain sesuatu tanpa dikasih instruksi dulu? Enggak kan, biasanya kalau kita punya atasan juga kan kita dengar dulu instruksi dia apa. Baru kita kerjain, baru laporan. Gak mungkin kita kerjain dulu baru kayak, aku bikinin program ini nih buat perusahaan lu gitu kan. Kalau kita, kecuali memang udah dikasih tanggung jawab kayak kamu kembangin ini. Tapi kan semua itu berawal dari instruksi. Kapan kita dengerin instruksi dari Tuhan kalau kita gak punya waktu buat dengerin Tuhan? Jadi wajib kita punya plan untuk spiritual journey kita. Amin? Amin. Yang kedua, mental atau emosional. Teman-teman, aku kan dipercayakan Tuhan untuk melayani di Jaringan Doa Pemuda. Tahun ini salah satu arahan nasional untuk semua jaringan doa pemuda yang ada di Indonesia adalah kita mau concern berdoa untuk mental health. Kenapa? Karena sebenarnya banyak anak-anak muda di dalam gereja yang punya masalah mental issue gini. Tapi kita nggak notice itu karena kita anggap apa? Itu dosa, ya nggak? Sedih itu dosa, takut itu dosa. Maksudnya ini apa ya? Maksudnya tuh kita tuh kalau nggak boleh takut yang berlebihan gitu kan. Jadi khawatir itu dosa. Tapi kalau kita misalnya tiba-tiba, lucu nggak sih kalau misalnya kita lagi di jurang tiba-tiba mau jatuh terus dia bilang santai nggak apa-apa. Nah gila nggak itu tanda? Iya nggak? Ketakutan itu memang Tuhan kasih untuk refleks kita memang kalau mau jatuh dari jurang ya takut. Gak mungkin orang di jurang kayak bercanda-bercanda kan gak mungkin, ya nggak? Terus tiba-tiba kita misalnya kena pisau atau sakit, kita ketawa-ketawa, gitu, kena asam lambung ketawa-ketawa, sakit banget loh asam lambung teman-teman. Terus tiba-tiba ketawa-ketawa ditanya, kamu kenapa? Ada apa yang lucu? Wah asam lambung gitu kan gak mungkin, ya nggak teman-teman? Jadi emosi itu memang Tuhan kasih dalam hidup kita, supaya hidup kita ini balance, gak dikira orang gila. Harusnya kita sedih kita ketawa, harusnya ketawa kita sedih, ya nggak? Nah kalau kita nggak perhatikan emosional kita dengan baik, kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan utuh. Akui perasaan-perasaan yang kita punya, terus deal sama Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita accept bahwa Tuhan gue lagi marah. Kasih tahu ya sama Tuhan, marah kenapa? Sekarang harus gimana Tuhan? Kita baca Alkitab lihat ya, lihat Daud, Musa sampai dia hancurin loh itu. Ya enggak, batu yang Tuhan kasih firmannya itu Tuhan yang nulis langsung, dihancurin sama Musa saking dia marahnya. Apa Tuhan bilang kayak masuk neraka kamu? Enggak juga kan? Karena ya mungkin memang dia lagi merasa marah saat itu. Daud, kita kalau baca Mazmur kan kita kayak lihat ini orang depresi banget gak sih si Daud ini? Ya enggak? Tuhan berapa lama lagi engkau tinggalkan aku? Ya enggak? Dia jujur loh sama perasaannya. Tuhan aku lagi nggak baik-baik aja. Dan aku nggak mau pura-pura. Aku takut sama masa depanku. Aku takut keadaan keuanganku. Kasih tahu sama Tuhan, gak perlu kayak uang tinggal 5.000. Oh nggak apa-apa ini. Nggak, aku nggak apa-apa gitu. Masih bisa makan. Pakai apa tuh makannya 5.000 ya nggak? Iya nggak, kita acknowledge itu. Tuhan aku udah gak ada duit lagi, aku takut loh ini Tuhan, gimana ya Tuhan. Tuhan juga lebih suka, aku sebagai guru ya teman-teman, jauh lebih suka kalau anak-anak muridku bilang gak ngerti. Terus aku jelasin lagi, tanya lagi, mungkin jadi ngerti atau mungkin tetap gak ngerti. Lebih suka kayak gitu daripada kalau ditanya, ngerti semuanya? Ngerti. Nah ini mantan-mantan ini ya kalian. Ngerti, terus habis itu kalau ditanya, ayo coba kerjain ini. Gak ada yang bisa. Iya gak?
Iya, kayak gitu semua berarti ini ya di sekolah. Iya kan? Jujur aja, Tuhan juga mau gitu. Nanti Tuhan, ibaratnya Tuhan bilang, ngerti nggak? Ngerti nggak Debbie? Ngerti Tuhan. Pas lagi ngerjainnya, gimana ya? Ya kan? Lebih baik bilang, gak ngerti Tuhan. Ajarin aku sekali lagi. Gak apa-apa, pasti diajarin kok sama Tuhan. Amin? Amin? Nah, kita itu kegagalan kita teman-teman banyak terjadi karena apa? Karena kita nggak jujur sama Tuhan, merasa hebat, merasa kuat. Oke? Terus kita harus ambil waktu pause. Gak apa-apa kita menikmati alam ciptaan Tuhan, gak apa-apa gak berdosa. Kecuali tiap hari kamu liatin sunset gitu ya. Nah, jangan gitu. Gak apa-apa kita nongkrong sama teman, gak masalah. Itu anugerah Tuhan untuk kita bisa berkomunitas, saling menajamkan. Tapi jangan 7 hari dalam seminggu nongkrong. Nah, itu secara keuangan juga udah salah ya enggak? Secara waktu dengan keluarga udah salah, secara kesehatan juga salah tuh minum gula tiap hari, ya enggak? Nah itu udah nggak balance. Jadi hidup kita ini memang semua itu balance teman-teman. Selanjutnya ada social. Enjoy your friendship, ya, nikmati waktu-waktu berkomunitas. Tuhan Yesus kalau kita baca ya, waktu dia di bumi, dia sering loh berkomunitas, ya enggak? Dia kerjaannya kan gitu, pergi ke kota ini, makan di rumah si ini, ya enggak? Makan di rumah si ini, pergi ke sini, ngasih makan orang, ya enggak? Tuh, itu kan hidupnya Tuhan Yesus. Gak apa kita enjoy berkomunitas, jadi berkat di komunitas, jadi berkat di tempat teman-teman kerjamu. Jangan sampai teman-teman kerjamu bilang, oh nggak bisa tuh orang sama dia mah, tiap hari ke gereja. Nah, kapan kita mau kasih tahu mereka tentang Tuhan Yesus? Ya enggak? Kapan kita mau penginjilan kalau kita nggak pernah duduk bareng mereka? Oke, tapi jangan habis ini kayak temenmu ajak clubbing terus kayak, ayo kita berkomunitas. Ya jangan ya, nanti itu urusannya Cen sama Ko Edwin kalau gitu. Ya jangan gitu, kita nikmati teman-teman dan jadi berkat. Wajib kita bersosial itu. Aku sejujurnya bukan orang sosial teman-teman. Di rumah itu aku harus di-chat mamaku atau papaku buat keluar kamar, salam dulu gitu. Karena aku emang kalau ada tamu datang ke rumah, jarang banget kayak mau dengan senang hati, om, tante gitu. Bukan aku banget, aku tuh nggak terlalu suka gitu bersosial. Tapi semenjak kenal Tuhan, Tuhan ubahkan hidupku supaya aku bisa lebih lah, sedikit bersosial ya, nggak terlalu banyak juga, tapi sedikit bersosial. Karena penting kita untuk menjaga kehidupan sosial kita. Yang keempat, intelektual. Pakai talentamu. Ini aku pakai tambahin S. Jadi kalau talentanya 1 juga nggak apa-apa pakai. Kalau talentanya banyak, pakai juga. Terus work hard. Banyak anak Tuhan pakai ayat ini dengan salah. Berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi nggak perlu kerja yang keras-keras. Tuhan kayak bikin kaya. Maksud ayat itu bukan itu teman-teman. Kita harus kasih yang terbaik. Tapi kita tahu bahwa yang bikin kita diberkati itu bukan effort kita, tapi Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, ada Daud, Yusuf, siapa lagi? Daniel, Salomo, mereka tuh orang-orang yang cerdas nggak? Iya, orang-orang yang jadi berkat nggak secara intelektual? Iya, Salomo tuh terkenal sebagai apa? Orang paling bijak, ya kan? Musa, gimana dia mikirin coba segitu besar bangsa dulu jalan kaki loh, ngeluar dari Mesir. Kalau dia nggak punya strategi yang bagus, mencar itu orang bikin negara sendiri, ya nggak? Banyak banget bangsa Israel dulu. Daniel jadi orang yang ternama di negara tempat dia dibuang. Kalau dia nggak pinter, udah orang buangan, nggak mungkin dia dipilih, ya nggak? Tapi karena dia pakai talenta yang Tuhan kasih, bersinar hidupnya. Teman-teman kalau lihat ya, inilah the beauty of Bible. Kalau kita baca firman Tuhan tuh sebenarnya teman-teman, semua itu nggak ada yang bertolak belakang. Semua itu tuh saling berkesinambungan. Kalau kita lihat itulah kenapa kalau kita baca Alkitab, harusnya kita bisa melihat keindahan Allah. Jangan ada lagi di sini alasan karena Tuhan menjadikan kaya kita nggak kerja keras ya. Kita do our best. Itulah kenapa Tuhan bilang kita jadi garam dan terang dunia. Gak mungkin kita jadi garam di tengah-tengah garam. Terang di tengah-tengah terang. Harus garam di nasi biar jadi nasi goreng.
Iya enggak? Harus terang di tempat mati lampu. Iya enggak? Itulah kenapa kita harus mencintai Tuhan dengan intelektual kita. Bersinarlah di tempat kerjamu. Amin? Bersinarlah di sekolahmu, bersinarlah di kampusmu. Pakai talenta yang Tuhan berikan, terus asah. Supaya tahun ini dari 2 bisa jadi 4. Dari tahun depan bisa 4 jadi 8. Amin? Amin. Yang terakhir, ini bukan kosong tapi aku ada bonusin. 1. Gak mau dia. Oh, jaga badan cuy, yang terakhir. Ya, coba kasih tahu dulu sebenarnya jaga badan cuy. Ini nggak ada motif body shaming sama sekali ya teman-teman. Maksudnya jaga badan ini apa? Tidur yang cukup. Bilang tuh, ini anak muda nih, penyakit anak muda, tidur yang cukup. Nah, olahraga. Nah, makan sehat. Nah, ini maksudnya fisikal jaga badan. Orang tuh bisa melihat kita. Coba kalian bayangin, kan tadi ya orang-orang bisa melihat kemuliaan Allah lewat mukanya si Musa. Bayangin gak kalau anak-anak Tuhan datang ke tempat kerja, matanya tuh hitam di bawah sini, ya enggak? Terus kayak, pagi bro, kayak, aduh, sangat tidak memancarkan Tuhan, ya enggak? Tapi kalau kita seger, sehat, jadi berkat. Aku lagi bergumul sama yang terakhir teman-teman, aku punya asam lambung. Tapi asam lambungku itu, aku udah jaga makan segala macam, pikiran ternyata. Nah jadi aku tuh lagi mengambil satu keputusan yang cukup besar untuk badanku. Karena aku mau jadi berkat buat orang-orang melalui tubuhku. Aku gak mau orang tahu kayak, oh aku pelayanan terus tapi sakit-sakitan. Kayak gitu, amin? Amin ya, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang seger gitu kayak, kalau lihat dia tuh kayak, mantep banget gitu ya, gitu dia. Nah, gitu. Harus gitu ya kalian. Olahraga, mungkin sekali-sekali boleh bikin shine kayak nge-gym bareng gitu ya. Mantep banget tuh. Muay Thai mungkin. Nah, kan sepedahan bareng. Nah, keren tuh. Oke, siap semua untuk mencintai Tuhan dengan utuh? Oke. Jujur, kita mau baca satu ayat nih dari Ayub. Ayub 3 ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandunganku. Ini tuh tahu kan seruan hatinya Ayub waktu dia mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dan dia kalau kita lihat ini dia lagi depresi loh, ya kan? Orang yang ngomong kayak gini lagi depresi loh, kayak pengen mati, ya kan? Tapi dia ngomong sama Tuhan, gak ditutupin, Tuhan aku pengen mati gitu ya. Aku ngerasa kayak berat banget, iyalah gak mungkin orang tiba-tiba bangkrut dalam sehari. Dan bukan cuma hanya bangkrut, anaknya mati, istrinya juga bilang dia orang gila, segala macam. Pasti dia stres. Dan dia gak berusaha kayak, oh gak apa-apa gue kuat. Dia memang memuliakan Tuhan, dia bilang, dari kandunganku aku datang dengan gak punya apa-apa Tuhan. Engkau yang punya, engkau yang mengambil. Tapi juga dia bilang ke Tuhan, tapi ini perasaanku loh Tuhan. Aku tuh lagi gak baik-baik aja. Ini berat buat aku. Kita harus belajar jujur. Yang terakhir, understand who you are holistically, so you may love God holistically. Kenalilah teman-teman diri kita dengan utuh. Gak cuman secara spiritual aja. Kenali emosi-emosi yang kita punya. Kenali simptom-simptom dalam tubuh kita. Tubuh kita itu gak bisa kena apa sih gitu. Gak bisa gimana. Supaya kita tahu gimana menjaga tubuh kita tetap sehat untuk melayani Tuhan. Kenali talenta-talenta yang kita punya. Kenali kehidupan sosial kita. Supaya dengan itu kita bisa mencintai Tuhan dengan utuh. Gak cuma saat kita ke gereja aja, gak hanya cuma dengan perasaan kita aja, tapi dengan semua aspek dalam hidup kita yang udah Tuhan tanam di dalam hidup kita, kita bisa mencintai Dia. Amin. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Aku undang juga tim singer dan WL dan tim pemain musik. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama baca ini ya teman-teman. Sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk mengenali diri kita secara utuh dan mencintai Tuhan dengan utuh.
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku mau mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap nafas di hidupku dan dengan segenap akal pikiranku. Amin. Teman-teman, kita mau angkat pujian ini. Mengikut Yesus itu adalah kesukaan hidup kita. Kita mau ikut Yesus gak cuma dengan perasaan kita aja, gak cuma dengan tubuh kita aja, tapi dengan semua aspek dalam hidup kita.